Udah, Ibu. Kemarin sih. Oke. Ini pelajar imun ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Nanti ini nanti ada 2 materi. Jadi tentang imunologi dasar sama tentang golongan darah. Langsung ya, Ibu share dulu ya. Jadi tentang imunohematologi. Ini mungkin minggu kemarin udah diterangkan ya sama Pak Tulus ya. Yang tentang imunohematologi udah ya? Iya, Bu, secara garis besar saja. Garis besar ya. Tapi tentang imunologi dasar belum? Udah dapat pelajaran imunologi dasar enggak? Ada kuliah imunologi dasar enggak? Ada, Di Ibu. semester sebelumnya udah, Ibu. Iya, Ibu. Semester sebelumnya sudah, Ibu. Ya, soalnya kan imunohematologi kan kurang paham kalau imunologi dasar belum gitu. Ya nanti direview ulang aja coba. Jadi imunohematologi itu pada dasarnya adalah reaksi imunologi yang aman dari imun dasar itu, tapi dihubungkan dengan komponen darah yang ada di tubuh manusia. Penerapannya itu untuk menentukan jenis golongan darah dan juga ada tidaknya antibodi terhadap antigen di eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ini yang di hematologinya adalah 3 sel ini. Nanti fungsi klinisnya itu adalah untuk penyesuaian antara donor dengan resipien dalam proses transfusi ataupun transplantasi organ. Jadi transfusi itu kan memasukkan sel asli ya, jadi dari donor masuk ke resipien itu penerima. Nah, ini harus sesuai. Sama seperti transplantasi organ, misalnya ambil organ hepar ataupun ginjal ataupun mata yang transplantasikan ke tubuh orang lain, itu juga fungsinya masuknya di imunohematologi. Kemudian identifikasi dan mencegah terjadinya aloimunisasi pada wanita hamil, terutama oleh antigen rhesus. Antigen rhesus itu berada di eritrosit golongan darah. Aloimunisasi itu adalah imunisasi yang terjadi karena adanya antigen yang berasal dari spesies yang sama tapi beda orang, atau beda dari satu spesies tapi beda person ya. Juga untuk menentukan penyakit hemolitik HDN, penyakit hemolitik pada bayi baru lahir akibat aloantibodi dari ibu yang hamil pada anaknya. Kemudian juga untuk menentukan jenis diagnosa dan pemeriksaan dextrosi eritrosit itu sama-sama ya, anemia hemolitik juga yang diakibatkan dari autoantibodi ataupun aloantibodi. Untuk autoantibodi itu adalah antibodi yang timbul karena adanya autoantigen. Autoantigen itu antigen yang berasal dari diri sendiri. Sedangkan aloantibodi adalah antibodi yang terbentuk dari antigen aloantigen. Aloantigen tadi ya, seperti Ibu jelaskan adalah antigen yang berasal dari orang yang berbeda tapi pada satu spesies. Ini diulang lagi ya, imunologi dasarnya itu imunologi mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh. Diperantarai oleh sel imun terhadap penyakit, reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi, dan penolakan benda asing. Sistem imun di manusia sendiri ada 2, yaitu bawaan dan diperoleh. Kalau bawaan dari lahir, keluar ini dari rahim,
itu sudah membentuk respon imun non-spesifik. Jadi dia tidak spesifik terhadap antigen tertentu. Kalau diperoleh, itu respon imunnya adalah spesifik. Ini kekebalan atau antibodinya yang ada dua, yaitu alami, natural, kemudian yang didapat bisa didapat secara aktif maupun secara pasif. Yang secara aktif ataupun pasif, dua-duanya bisa secara alami ataupun buatan. Nah, ini kalau misalnya didapat yang aktif alami, misalnya sakit tifoid atau sakit demam berdarah. Nah, otomatis tubuh akan membuat secara aktif antibodi spesifik untuk demam berdarah ini. Sedangkan kalau buatan itu adalah vaksinasi. Sama seperti kemarin vaksinasi COVID. Nah, disuntikkan antigen COVID sehingga tubuh akan secara aktif membuat antibodi. Antibodi yang didapat. Kalau pasif bisa alami, bisa buatan juga. Kalau alami transplasenta yaitu bayi yang mendapat antibodi melalui ibunya. Kalau buatan ini yang disebut imunisasi, serum imun. Jadi yang dimasukkan ke tubuh adalah bentuknya sudah berupa antibodi. Nah, ini respon. Jadi kalau tubuh kita kemasukan antigen, bisa membuat respon tubuh, jadi tubuh mengalami respon atau baik secara alamiah maupun diperoleh atau spesifik. Tapi bisa juga toleransi. Kalau sudah toleransi seperti ini, berarti tubuh tidak mengeluarkan antibodi atau pertahanan. Jadi sebetulnya juga tidak masalah, tidak sakit. Cuman nanti antigennya ini akan berkembang di dalam tubuhnya, sehingga tahu-tahu akan jatuh ke kondisi yang sudah berat. Ini respon sama non spesifik. Ini bisa secara humoral atau berupa cairan, bisa berupa sel. Yang spesifik atau adaptif ini bisa juga berupa cairan ataupun berupa seluler. Ya, sedangkan respon imunnya ini adalah non spesifik, jadi semua antigen masuk semuanya mesti mengalami yang non spesifik ini dulu. Baru setelah gagal atau infeksinya lebih berat, baru respon yang spesifik akan maju. Nah, ini salah satu contoh dari yang tadi, larutan, cairan, ataupun seluler. Yang spesifik bisa fisik, kalau fisik itu kulit, membran, mukosa, saluran. Ya. Kalau yang berupa larutan, bisa berupa asam lambung, lisosin, banyak komplement, interferon, CRP, humoral semua ya. Sedangkan yang berupa sel, itu adalah sel fagosit. Nah, macamnya itu ada macam-macam, ada basofil, PMN, MN, NK, natural killer, atau sel mass. Yang spesifik bisa berupa larutan, terlarut ya dalam air, dalam plasma, itu berupa imunoglobulin, sedangkan yang seluler adalah sel T. Kalau humoral, imunoglobulin ini dapatnya dari sel B. Sedangkan seluler dapatnya dari sel T. Sel B dan sel T ini sama-sama bentuk dari sel limfosit. Sedangkan kalau fagosit tadi yang PMN, MN, neutrofil itu bentuk dari seluler yang non-spesifik. Kalau yang spesifik ini adalah yang bekerja adalah sel limfosit. Limfosit T ada banyak, T helper, supresi, delete, sitotoksik. Kalau imunologi dasar nanti ceritanya lebih panjang lagi. Ini prinsip dari imunohematologi, kembali ke imunohematologi. Antigen yang berada di eritrosit. Antigen seperti diketahui adalah suatu zat atau substansi atau unsur yang bila masuk ke tubuh akan merangsang pembentukan antibodi. Ya, karena dia berupa sel asing yang tidak dikenali oleh tubuh. Sedangkan sel eritrosit sendiri di permukaannya itu terdapat berbagai jenis
glikoprotein dan glikolipid yang diatur secara genetik. Jadi secara keturunan, eritrosit seorang anak itu mengandung antigen. Antigen itu kan bentuknya adalah glikoprotein ataupun glikolipid. Tapi dia bentuknya adalah khas diturunkan. Ya, sehingga mengandung produk genetik yang spesifik dan imunogenik. Jadi merangsang pembentukan alloantibodi spesifik bila masuk ke tubuh yang tidak memiliki substansi tersebut. Jadi dia dianggap asing. Jadi misalnya sama-sama eritrosit, misalnya eritrosit dari tubuh A masuk ke tubuh B, itu dianggap benda asing. Karena ada satu ataupun dua antigen yang nempel di eritrosit tersebut yang tidak spesifik dimiliki, jadi benda asing. Sehingga dia kalau benda asing, maka bersifat imunogenik, bisa menimbulkan respon imun. Ya, sehingga kalau ada menimbulkan respon imun, terbentuklah antibodi yang disebut alloantibodi, karena antigennya berasal dari tubuh orang lain. Sehingga dikenal sebagai antigen golongan darah. Antigen golongan darah ini diturunkan menurut hukum Mendel dan bersifat kodominan. Jadi ikut golongan darah orang tuanya. Sifatnya dominan ya. Dari permukaan eritrosit itu sendiri, yang sel yang dilihat dengan mata telanjang juga tidak tampak, yang bisa kelihatan hanya dari mikroskop, itu di situ ada lebih dari 500 jenis antigen. Ya, jadi hanya sebagian kecil yang sudah diketahui jelas susunan molekulnya, sifatnya, dan fungsinya. Tetapi hanya beberapa yang punya makna klinis. Kalau dia tidak jumlah dari antigen tersebut, walaupun strukturnya yang sudah ketahui, tapi jumlahnya minimal atau minor, itu secara klinis tidak bermakna. Jadi sebetulnya masih terbuka peluang banyak sekali untuk mengetahui jenis antigen yang ada di eritrosit seseorang. Antigen eritrosit yang jumlahnya banyak itu juga dijumpai juga terdapat pada leukosit, trombosit, jaringan tubuh ataupun cairan bentuk protein ya yang ada di dalam tubuh manusia. Antigen eritrosit ini stabil seumur hidup, tapi biasanya dapat berubah karena beberapa penyakit. Terutama misalnya penyakit leukemia atau keganasan. Bisa juga karena misalnya kanker ataupun karena radiasi itu bisa, atau mutasi gen itu juga bisa. Sedangkan kalau leukemia itu kan jadi sel yang sebetulnya belum keluar ke sirkulasi, dia sudah dikeluarkan dalam sirkulasi sehingga terdapat antigen semu yang harusnya tidak tampak jadi kelihatan. Ini sehingga antigen eritrositnya dia akan berubah. Untuk golongan darah sendiri, ini dari grup ABO. Ya, dari eritrosit sendiri, misalnya grup golongan darah A, ini punya antigen, misalnya A, itu bentuknya antigen A seperti ini. Sehingga di dalam antigen eritrositnya ada antigen A. Ya, yang grup B ada antigen B di permukaan eritrositnya. Golongan darah AB di permukaannya ada antigen A dan antigen B. Untuk grup O itu tidak ada antigennya. Ya, sedangkan di plasmanya itu ada anti B, anti A. Ini yang punya antigen A dan B, di plasmanya tidak ada antibodi. Di golongan darah O dia ada antibodi A dan antibodi B. Ya. Kemudian respon imunologi dan antibodi. Jadi ini kembali ke imunologi dasar lagi.
Bila seseorang itu kemasukan antigen, itu akan memberikan respon imunologik. Akan stimulasi adanya respon imun. Antigen sendiri bisa heterolog, isolog, atau autolog. Ya, heterologus itu misalnya antigen yang berasal dari beda spesies. Ya, misalnya kemasukan antigen dari binatang, misalnya kucing. Nah, bulu kucing itu masuk, itu antigen heterologus. Isologus itu bisa dari sesama manusia tapi beda orang, person. Kalau autologus itu berasal dari diri sendiri. Ini imunologi dasar lagi. Bila seseorang pertama kali terpapar antigen, akan muncul respon imun yang primer. Di mana sel-sel sistem imun dia akan berproliferasi dan diferensiasi. Proliferasi itu memperbanyak diri jumlahnya, yang tadinya 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, dan seterusnya. Kemudian diferensiasi dia akan switching atau berubah fungsi yang lain. Ada yang jadi seperti saya bilang tadi, misalnya dari limfosit sendiri bisa berubah menjadi switch, berubah menjadi sel B ataupun sel T. Sel T sendiri juga nanti fungsinya ada banyak, ada yang helper, kemudian sitotoksik, ada sel memori, ada sel yang untuk alergi, jadi banyak. Ya, untuk respon primer ini nanti diferensiasinya menjadi sel memori. Sehingga dia dapat mengenali antigen tersebut, makanya disebut spesifik. Respon imunnya spesifik kalau yang berupa seluler yang didapat. Sedangkan antibodi yang terbentuk dari respon imun primer ini adalah antibodi yang bentuk imunoglobulin M. Jadi jumlahnya itu keluarnya imunoglobulin M, tapi biasanya cepat habis. Dan dia berlangsung cuma sebentar. Habis itu dia pelan-pelan akan habis antibodi itu. Kemudian bila antigen yang sama masuk ke tubuh lagi, kontak kedua kali, akan muncul respon imun yang sekunder. Di mana ini timbulnya akan lebih cepat, dan antibodi yang terbentuk adalah jenis yang imunoglobulin G, dan kadarnya dia akan tinggi, lebih tinggi daripada yang primer tadi. Antibodi itu definisinya adalah protein yang dihasilkan secara spesifik oleh tubuh sebagai respon terhadap antigen, maupun secara alamiah tanpa kontak dengan adanya antigen. Jadi bisa secara didapat maupun secara alamiah. Ya, misalnya dari ibu atau dari imunisasi. Yang itu bisa dimasukkan dari berupa antibodi. Dari struktur molekulnya, imunoglobulin itu yang diketahui 5 macam. Ya, 5 macam: G, M, A, D, dan E. Nah, ini tadi gambar dari penjelasan sebelumnya. Misalnya pemberian antigen A yang pertama, misalnya disuntik vaksinasi COVID. Di sini antigen COVID. Ya, jadi respon ini biasanya waktunya agak panjang ya. Misalnya di sini ada berapa hari itu untuk memberikan respon primer terhadap antigen A. Yang muncul di sini adalah imunoglobulin M. Kadarnya mungkin 10. Lebih sedikit, dan dia turun cepat sekali. Dalam waktu 3 minggu dia akan habis. Nah, ini dimasukkan mungkin yang antigen A yang kedua, nah booster COVID, sama ditambah suntikan, misalnya suntikan vaksin influenza. Nah, sehingga muncul respon yang kedua untuk antigen A. Nah, ini cepat sekali dia langsung naiknya cepat.
cepat, tadi langsung naik, kemudian titernya juga tinggi, berupa antibodi imunoglobulin G. Respon sekunder pada antigen A. Sedangkan yang dari ini udah naik, sedangkan pada respon primer, ini salah ini ya, bukan sekunder ya. Ini respon primer, respon yang pertama dari antigen B, yang tadi vaksinasi influenza. Nah, ini muncul lagi bentuknya M, dan waktu pembentukan dia lebih lama, dan kadarnya lebih sedikit dibandingkan yang respon kedua. Dan lama-lama habis. Ini yang G juga lama-lama sebetulnya habis, cuman karena dia kadarnya tinggi, habisnya ya cukup lama. Makanya kenapa setiap vaksinasi itu harus diberikan yang suntian berikutnya. Tidak cukup hanya 1 kali. Ini sama misalnya ini tadi pemberian buatan ataupun alami ya karena penyakit. Hanya kena COVID yang pertama, yang ini kena COVID lagi, responnya lebih bagus. Itu kalau antigennya bentuknya sama, tapi kalau antigen atau virus atau kuman tersebut bermutasi, sehingga antigennya akan bisa berbeda. Nah ini sama sih sebetulnya, beda gambar aja. Respon primer ini antigennya. Antigen ini dikenali lewat, nah ini sel B ya. Sel B itu limfosit B. Nah di limfosit sendiri itu ada reseptornya. Reseptor itu istilahnya untuk menangkap antigen. Ya, menangkap antigen, respon B ini reseptor antigen pada sel limfosit B. Sehingga dia setelah dia ada benda asing kemudian ditangkap, dia akan berproliferasi dan diferensiasi. Ini proliferasi dari 1 menjadi 2. Satu menjadi 2, kemudian dia akan berubah diferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma itu sel limfosit plasma biru ya. Jadi limfositnya sitoplasmanya akan berubah menjadi biru dan dia akan mengeluarkan antibodi. Ini antibodi yang bentuknya M. Jadi ada yang 3 ini berubah jadi sel plasma, ada 1 yang menjadi sel B memori. Yang tidak berubah menjadi sel plasma. Jadi dia tidak menghasilkan antibodi, tapi dia menjadi sel memori. Bila kemasukan antigen yang sama, nah dia akan cepat langsung mengenali, sehingga proliferasi dan diferensiasinya akan berjalan lebih cepat, sehingga sel plasma yang terbentuk jumlahnya jauh lebih banyak, antibodi yang keluar juga jauh lebih banyak. Tapi tetap ada sel B memori yang masih tetap dipertahankan. Untuk antibodi sendiri, bentuk dari struktur kimiawinya adalah seperti ini. Jadi seperti huruf Y ya. Di mana di fragmen antibodinya, di sini adalah fragmen antibodi yang bentuk Y ini. Di sini ada antigen binding yang untuk mengikat antigen yang datang. Ini antibodi tadi bisa non-spesifik, bisa spesifik ya. Jadi kalau yang non-spesifik, jadi antibodi apapun akan diikat. Di sini ikatannya. Jadi 1 antibodi bisa mengikat 2 molekul dari antigen. Jadi makanya kenapa kita butuh titer antibodi yang cukup tinggi, karena itu tadi 1 molekul dia hanya mengikat 2. Nah kalau antigennya banyak kan butuh prajurit atau butuh antibodi yang banyak juga. Ya, di sini untuk mengikat, di mana di sini ada 1 rantai konstan, ya, dan masing-masing dari rantai ini diikat dengan disulfida bridge. Dia ada pengikat darinya itu disebut sulfida.
disulfida. Nah, di sini rantai besar, yang kemudian yang di sini adalah rantai ringan. Ini rantai berat, ini rantai ringan. Rantai beratnya terdiri dari FAB dan fraksi yang konstan. Sedangkan like-nya atau ringan itu hanya di antigen binding. Ya, ini nanti yang dibuang lewat urin. Ya, sedangkan yang mengikat ini nanti akan difagosit oleh sel PMN ataupun sel natural killer ataupun sel fagosit yang lain, hancur. Kemudian dari sel fagosit itu kalau sudah makan dia juga akan hancur, akan habis juga. Nah, ini nanti dibuangnya lewat urin. Ya, ini yang diperiksa untuk protein Benz Jones ini. Rantai ringan dari antibodi. Nah, antibodi sendiri, molekul antibodi itu bisa juga disebut sebagai imunoglobulin, dibentuk oleh sel plasma dari limfosit B. Limfosit B itu dikenali kalau sel plasma itu adalah sitoplasmanya berwarna biru. Bentuknya macam-macam, ada 5, tadi sudah disebutkan. Ini yang antigen binding site, tempat untuk mengikat antigennya. Jadi antigen ini bentuknya macam-macam ya, bentuknya bervariasi. Dan antigen binding site ini, kalau yang spesifik, antibodi yang spesifik, dia akan klop. Istilahnya masuknya dia kepegangnya akan kuat. Tapi kalau yang sifatnya non-spesifik, jadi misalnya bentuk yang seperti ini dimasukkan, ini bisa lepas. Jadi istilahnya kurang efektif. Nah, ini bentuk dari masing-masing molekul tiap antibodi 5. Kalau yang bentuk Y ini disebut adalah monomer. Monomer itu satu. Ya, satu polimer. Ini adalah polimer, ini rantai berat, ini rantai ringan, diikatnya dengan disulfida bridge, jembatan disulfida. Ini bentuk G, ini bentuk E. Untuk imunoglobulin E ini biasanya bekerja pada reaksi alergi atau hipersensitivitas. Imunoglobulin D, ini juga monomer. Sedangkan yang imunoglobulin A yang bekerja di mukosa ya biasanya. Ini kalau D itu biasanya di organ dalam di liver. Kalau G juga di darah kebanyakan. Kalau imunoglobulin A itu di mukosa. Biasanya setiap mukosa itu ada A, ada D, dan ada E ataupun G. Ya, kalau dimer ini ada tadi monomer dulu 1, kalau ini polimernya ada 2. Disebut dimer. Ini jadi ada 2 dan diikat oleh protein sekretori. Sekretori itu yang mukosa yang menghasilkan zat. Makanya disebut sekretori. Kemudian dia diikat oleh protein sekretori, ini yang biru ini. Kemudian juga antara monomer 2 ini, dia akan ada diikat oleh disulfida juga, joining chain. Sehingga dia terikat jadi dimer itu tadi. Sedangkan imunoglobulin M itu adalah bentuknya pentamer. Ya, ada 5, ada penta. Masing-masing dari monomer ini diikat juga sama dengan disulfida. Ikatan disulfida dan juga ada rantai join. Jadi bentuk antibodi yang paling besar molekulnya itu adalah imunoglobulin M. Yang dia dikeluarkan pada respon primer. Sehingga makanya dia satu antibodi ini bisa mengikat 10 antigen. Sebetulnya efektif, cuman ya tadi berlangsungnya biasanya cepat singkat. Ini kan respon infeksi akut misalnya ya. Jadi keluarnya M. Kalau sudah yang sekunder, yang kedua itu imunoglobulin G.
Sehingga ini nanti kalau bentuknya besar seperti ini, dia tidak bisa berjalan melalui plasenta. Tidak bisa masuk ke plasenta, tidak bisa masuk ke air susu ibu ASI. Yang bisa adalah bentuk antibodi yang monomer. Nah, ini dasar-dasar imunologi. Ini ya, respon imunologi dan antibodi tadi sudah. Nah, di sini baru masuk ke sistem golongan darah. Golongan darah di sini nanti ada APO, resus, dan golongan darah yang lain. Nah, ini penjelasan imunologi dasarnya. Ini sel B, dia ada reseptor antigen. Ini ada bakteri, setiap sel itu mempunyai antigen di permukaannya. Ya, kemudian dikenali oleh reseptor antigen yang ada di limfosit B ini. Nah, ini untuk mengaktifkan itu dibantu oleh sel limfosit T helper. Benda asing, sehingga setelah diaktifkan oleh sel T helper, dia akan mengalami proliferasi dan diferensiasi. Menjadi sel plasma dan sel memori. Sehingga sel plasma akan mengeluarkan antibodi. Antibodi dia akan menangkap antigen yang ada di bakteri tadi. Nah, dengan adanya bakteri yang ditempelin antibodi tadi, dia akan mengeluarkan sinyal. Mengeluarkan sinyal sehingga akan difagosit oleh sel fagosit. Misalnya PMN, MN, NK, ya, difagosit. Setelah difagosit, ini bakterinya akan habis ya. Setelah itu sel memori, dia kalau antigen atau bakteri yang sama masuk lagi, dia akan langsung teringat. Responnya jadi lebih cepat, lebih banyak. Selesai? Kecepatan Dede? Terlalu cepat menjelaskannya? Agak sedikit terlalu cepat, Bu. Agak sedikit terlalu cepat. Ya kan, saya pikir kan udah dapat imunologi dasar gitu. Jadi Ibu hanya review aja. Pada prinsipnya itu imunologi dasar. Tadi kan kebanyakan imunologi dasar. Jadi respon tubuh terhadap masuknya bakteri itu imunologi dasar. Kalau imunohematologi kan prinsip dari imunologi dasar, tapi yang kita jadikan pembahasan adalah antigennya, antigen diri sendiri. Antigen yang dari eritrosit, leukosit, atau trombosit yang dari orang lain atau allo antigen. Ya. Ada yang tanyakan enggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut ke golongan darah. Lanjut aja. Ya, Bu. Ibu izin bertanya. Ya. Siapa yang bertanya? Saya Ibu Susi Putri Kurnia. Ya, gimana Mbak Susi? Izin bertanya, tadi kan ada beberapa antibodi dalam tubuh, yaitu IgA, IgG, IgE, IgD, IgM. IgM. Jika salah satu dari antibodi ada yang lemah, maka di antara beberapa antibodi tersebut, manakah yang paling berpengaruh bagi tubuh jika dalam keadaan lemah ya, Bu? Terima kasih. Maksudnya kondisi lemah gimana? Misalnya mungkin ini ya, mungkin kalau sebetulnya kan rumah dari antibodi itu sendiri kan berbeda-beda. Misalnya antibodi A, imunoglobulin A, itu kan rumahnya di mukosa. Jadi kalau jumlah dia lemah, otomatis kuman akan masuk, misalnya masuk dari mukosa hidung ya, sebut aja misalnya COVID, itu kan masuknya dari mukosa hidung, atau mukosa nasofaring, mulut. Nah itu kalau tidak tertangani di situ dengan antibodi yang A tadi, di mukosa kan ada, cuman dia kan non-spesifik. Untuk
menimbulkan atau membentuk antibodi yang spesifik terhadap COVID itu harus dikeluarkan oleh sel plasma. Jadi memang harus ada respon imun. Untuk menyebabkan respon imun itu, orang tersebut memang harus sakit, harus berhadapan, gitu. Sehingga nanti terbentuk yang tadi antibodi imunoglobulin M. Memang responnya seperti itu. Kalau misalnya tidak sembuh, misalnya kalah ya, jumlah antibodi ataupun sel fagosit kita kurang dibandingkan dengan virus yang masuk ke tubuh, itu akan berlanjut ke langsung respon kedua, respon sekunder. Jadi muncul antibodi yang G. Yang jumlahnya lebih banyak, walaupun dia hanya bisa menangkap dua antigen. Sehingga nanti biasanya kalau yang terakhir itu adalah tadi respon yang spesifik itu adalah yang bekerja limfosit, sel limfosit. Sedangkan yang sel PMN, MN yang jumlahnya banyak di darah itu kan persentasenya adalah PMN, MN. Itu fungsinya hanya sebagai fagosit. Sedangkan untuk melakukan fagosit, virus itu harus ditempeli dengan antibodi. Sehingga bisa dikenali. Jadi sebetulnya bukan lemah tidaknya, tapi memang fungsinya itu berbeda-beda. Sedangkan kalau alergi, misalnya yang antibodi imunoglobulin E tadi yang alergi. Seseorang misalnya alergi terhadap udang atau alergi terhadap debu ataupun apa ya. Itu yang bekerja adalah imunoglobulin E. Kalau jumlahnya dia turun, ya otomatis orang tersebut jadi sakit. Sakit nanti yang lawan adalah imunoglobulin yang M, kalau primer, yang sekunder baru G. Ya. Ya, paham Mbak Susi? Paham Ibu. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu lanjut ke golongan darah. Mungkin belum ada, Bu. Ya, lanjut ya golongan darahnya. Sudah tampak ini, Dek? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Golongan darah ini yang kita bahas adalah sistem yang paling umum adalah ABO, Rhesus, dan golongan darah yang lainnya. Golongan darah sistem ABO itu ditemukan dari tahun 1900, jadi udah lama sekali. Antigen yang utama adalah antigen A dan antigen B. Sedangkan antibodinya anti A dan anti B. Sedangkan genetik dari aktivitas sel antigen A ataupun B itu posisinya ada di kromosom nomor 9. Jadi makanya disebut genetik sesuai dengan keturunan dari orang tuanya. Posisinya yang mengatur ada di kromosom 9. Pembentukan ini yang genetik adalah yang antigen saja ya, antigen A maupun antigen B. Sedangkan antibodi atau anti itu tidak secara genetik diturunkan. Jadi terbentuknya anti B atau anti A itu tergantung dari paparan antigennya. Sedangkan orang normal itu tidak membentuk antibodi terhadap antigen yang ada di eritrosit diri sendiri. Ya, itu yang perlu dipahami bahwa kalau misalnya eritrosit kita mengandung antigen A, tidak mungkin di tubuh kita itu punya antibodi anti A. Ya kan? Distribusi golongan darah terhadap populasi itu berbeda-beda. Kenapa? Itu biasanya tergantung dari faktor pernikahan. Ya, sehingga banyak di Jawa banyak golongan darah O. Nah, karena mungkin kan faktor pernikahan orang Jawa nikah dengan orang Jawa. Sehingga golongan darah O nikah dengan O ya anaknya O. Misalnya di luar Jawa banyak, di sana banyak A.
Nah, mungkin karena faktor pernikahan itu. Sehingga populasinya berbeda-beda, sama seperti resus. Yang paling gampang, kalau di Indonesia itu resus positif yang banyak. Kalau di Inggris resusnya negatif. Kenapa? Ya karena mayoritas orang Inggris sana yang menikahnya dengan orang Inggris. Dan ini tadi ya. Jadi sampai saat ini sudah ditentukan 29 sistem golongan darah. Jadi banyak sistem golongan darah karena antigen yang di eritrosit itu jumlahnya juga ratusan. Jadi kalau kalian mau meneliti ada sistem golongan darah lain, ya boleh. Masih banyak terbuka peluang. Tapi yang penting dalam klinis itu hanya ABO dan resus. Sehingga golongan darah itu mayoritas yang kita periksa adalah golongan darah ABO dan resus. Gen dan antigen. Tadi kan genetiknya di kromosom nomor berapa tadi? 9. Ya. Untuk sistem ABO, tadi sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa aktivitas gen di eritrosit itu adalah pada glikosfingolipid atau glikolipid dan glikoprotein. Gliko itu glikogen, jadi glikogen yang berikatan dengan lipid, lemak, dan glikogen yang berikatan dengan protein. Jadi glikoprotein. Jadi ada dua ya yang mengikat antigen tersebut. Ikatannya berupa glikolipida atau glikoprotein. Untuk antigen A, ini komposisinya ya, jadi biokimiawinya itu adalah N-asetil galaktosamin itu berikatan dengan D-galaktosa. Ini antigen A. Sedangkan kenapa bisa gen A? Gen A itu adalah antigen ya, gen itu genetik yang ada di kromosom tadi. Dia adalah memiliki enzim transferase, di mana enzim ini akan mengikat galaktosamin kepada permukaan di eritrosit yang ada D-galaktosanya. Ya, sehingga kalau kalian punya gen A dari orang tua, maka otomatis di eritrosit kalian akan mengandung antigen A. Karena gen A tadi, dia mempunyai enzim yang akan mengikat galaktosamin tadi. Jadi normally itu di eritrosit manusia itu ada D-galaktosa. Nanti tinggal ikatannya apa, itu dipengaruhi oleh gen tadi. Ya. Jadi tergantung dari gennya. Kalau gen A, maka dia akan mengikat galaktosamin. Kalau gennya B, sehingga di eritrosit tubuhnya, dia akan mengikat galaktosa. Jadi galaktosa berikatan dengan galaktosa, itulah yang disebut antigen B. Paham sampai sini, Dek? Paham, Ibu. Ya, jadi antigen A dan antigen B ya. Kalau antigen A itu ikatannya galaktosa dengan galaktosamin. Kalau antigen B ikatannya galaktosa dengan galaktosa. Sedangkan untuk golongan antibodi golongan darah O itu kan tidak ada antigennya. Tapi sebetulnya dia ada antigennya, disebut antigen H. Antigen H ini galaktosa tadi yang di eritrosit tubuh normal itu ada galaktosa, dia berikatan dengan fukosa. Itu yang disebut antigen H. Kebanyakan untuk golongan darah O itu mempunyai antigen H. Tapi sedikit ada yang golongannya H kecil atau resesif. Dia tidak dominan. Ini yang disebut golongan darah O Bombay. Itu ada di India.
Jadi di India ada orang sakit butuh transfusi, ditransfusi golongan darah, dia diperiksa golongan darahnya O, tapi waktu ditransfusi dengan golongan darah O, dia ada reaksi transfusi, tidak cocok. Nah, setelah diteliti, ternyata dia gennya adalah H resesif, sehingga antigen yang ada di situ adalah degalaktosa saja, tidak berikatan dengan fukosa. Itu disebut antigen H kecil, H resesif. Makanya dia tidak cocok, walaupun golongan darah O diberikan transfusi darah dari orang golongan darah O, ternyata dia tidak respon. Ternyata dia terperiksa namanya O Bombay. Kenapa disebut O Bombay? Karena ditemukan di India. Sedangkan golongan darah A itu ternyata juga ada 2 subtype, ada subgrup. Jadi A itu ada 2. Jadi golongan darah A kadang ditransfusi dengan golongan darah A itu juga tidak cocok. Karena ternyata ada subgrup dari A, yaitu A1 dan A2. Di mana enzim transferase dari A2 itu kurang efisien. Sehingga aktivitas golongan darah A itu lebih lemah. Dan banyak mengandung sisa yang antigen H tadi. Jadi golongan darah A itu kan fenotipenya atau yang tampak itu adalah golongan A. Tetapi genotype secara gen itu adalah antigennya bisa A sama H tadi, yang O tadi. Ya, di mana A2 ini kurang efektif. Jadi kalau ada yang golongan darah A2 dengan O, itu kadang yang diperiksa tampaknya seperti golongan darah O. Karena apa? Karena antigennya dominan adalah yang H. Ya, sedangkan kalau A1 itu lebih jelas. Jadi makanya kadang kalau kita meriksa golongan, terutama golongan darah A, kita perlu hati-hati karena di situ ada subgrup. Ya, jadi ada genotype, ada fenotype. Fenotype itu yang tampak, sedangkan genotype itu secara gennya. Ya, adanya gen B dalam A1 atau A2 tidak mengubah aktivitas A1 atau A2. Jadi kalau golongan darah AB itu tidak mengubah langsung A1 jadi A2 gitu enggak. Tapi subgrup ini hanya sekitar 20% saja. Dari golongan darah A itu hanya 20% jadi A2, yang dari A2 ini. Jadi memang sedikit, cuman ada. Sehingga hati-hati saat melakukan pemeriksaan golongan darah, terutama yang golongan darah A. Ini fenotype golongan darah orang tua dan kemungkinan golongan darah anak-anaknya dan yang tidak mungkin jadi golongan darah anaknya. Udah tahu ya caranya ini ya, Dik ya? Udah paham belum? Yang hukum Mendel itu. Sudah, Bu. Udah ya? Paham ya? Sehingga tidak mungkin anaknya ini gitu, udah paham ya? Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari tetangga atau dari saudara, misalnya saya golongan darah O, Bapak A, Ibu AB, nah itu mungkin bisa nggak jadi anaknya enggak? Jadi kalian harus bisa menjelaskan ya. Karena tadi hukum Mendel itu dilihat dari genotipenya. Oke, antibodi sekarang masuk. Nah, tadi kan sudah diterangkan di depan bahwa antibodi itu tidak
diturunkan dari orang tuanya. Antibodi didapat dari tubuh membentuk sendiri akibat paparan dari antigen yang masuk ke tubuh. Nah, kalau golongan darah A, itu berarti di eritrositnya ada antigen A, di serum atau di darahnya ada antibodi B. Ya, betul ya? Betul nggak, Dik? Halo? Iya, Ibu. Nah, kenapa dia bisa membentuk anti B? Misalnya nih, golongan darah A berarti di serumnya dia membentuk anti B. Kenapa dia bisa membentuk anti B? Kemasukan dari mana antigen B-nya? Ada yang tahu? Misalnya golongan darah O, dia mempunyai anti A dan anti B. Nah, dia dapat dari mana antigen B, antigen A? Ya, dapat paparannya antigen terus-menerus itu berasal dari bakteri, dinding bakteri. Ya, karena setiap lahir, bayi baru lahir, nah itu bayi baru lahir itu kadang belum mempunyai antibodi. Jadi golongan darahnya itu bisa berubah. Makanya kenapa bayi baru lahir tidak boleh diperiksa langsung golongan darahnya. Karena dia belum mempunyai anti, dia masih proses pembuatan. Pembuatannya dari mana? Dari paparan antigen yang ada di dinding bakteri, misalnya di dinding bakteri usus. Kan kita kan punya flora normal tuh, di usus, di mulut, di mukosa hidung, di tangan. Setelah bayi lahir dari kandungan, itu keluar, dia langsung terpapar dari berbagai bakteri yang ada di sekitarnya. Nah, itu dinding bakteri itu ternyata mengandung ikatan galaktosa dengan galaktosamin yang tadi menyebabkan adanya antigen A, atau galaktosa dengan galaktosa yang tadi merupakan antigen B. Kalau antigen A untuk golongan darah A, untuk antigen A dia tidak akan membuat antibodi karena kan dia sudah kenal kalau itu di tubuhnya juga ada. Nah, antigen B dia kan belum kenal, dianggap benda asing, sehingga tubuhnya membentuk anti B. Tapi ada waktu, jangan baik, makanya bayi baru lahir jangan jebret langsung diperiksa golongannya. Soalnya nanti antinya akan negatif. Kalau negatif, nanti dikira api. Ya, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Sedangkan kenapa kok tidak diperiksa anti H? Kenapa kok tidak ada reagen H? Nah, ini karena mayoritas eritrosit mempunyai antigen H. Karena untuk golongan darah A, fenotip A, itu genotipnya adalah A dan O, atau A dan H. Ini juga B dengan H atau B dengan O. Ya. Sedangkan untuk golongan yang ini tadi sedikit lah, yang ini banyak, mayoritas ada antigen H-nya. Golongan darah O juga isinya antigen H semua. AB, tapi golongan darah AB itu juga relatif lebih sedikit, paling jarang ya. Ini tetap aja ada H-nya, walaupun jumlahnya juga sedikit. Karena kan antigen di eritrosit banyak sekali, ratusan. Ya, makanya tidak ada reagen H. Untuk orang imunodefisiensi humoral yang mempunyai sel limfosit B-nya tidak bekerja, atau karena keganasan, itu juga bisa golongan darahnya berubah. Jadi tidak mempunyai anti. Ini sama seperti tadi.
Untuk A, nah ini untuk fenotip A, genotipnya bisa AA, bisa AO. AO di sini berarti ini ya tadi ya. A ya. Kalau B bisa BB, berarti ini dominan sekali. Kalau nanti tinggal menikahnya sama apa, nanti tinggal disilangkan seperti hukum Mendel. Bisa BO. Kalau AB hanya AB, kalau O, OO genotipnya. Ya, ini harus hafal ya. Sekarang masuk ke donor resipien. Golongan darah O itu golongan darah yang paling banyak di dunia. AB tadi yang paling langka, makanya anti H itu jarang dikerjakan karena kebanyakan manusia mayoritas itu punya antigen H. Golongan O karena dia paling banyak disebut donor universal. Dapat diberikan kepada semua golongan darah, tapi dia hanya menerima dari golongan darah O saja. Sedangkan golongan darah AB disebut resipien universal. Jadi dapat menerima transfusi dari semua golongan darah. Ya, jadi dia gampang menerima. Tapi susah untuk memberi golongan darah AB tersebut. Sedangkan resus, dalam masuk ke resus. Ini resus itu ada tidaknya antigen D. Ya, faktor resus atau resus RH ini ya. Resus ini dinamakan oleh penemunya sama seperti golongan darah ABO, yaitu Landsteiner. Ditemukan pada monyet dengan jenis, nama monyetnya jenisnya itu adalah resus. Maka golongan darahnya disebut resus. Jika mempunyai antigen D di dalam permukaan eritrositnya, itu disebut resus positif. Tapi jika tidak ada antigen D di permukaan eritrosit, disebut resus negatif. Ya, karena tidak mempunyai antigen D, resus negatif, tidak ada antigen D, berarti dia mempunyai anti D. Sedangkan resus positif ada antigen D, di plasmanya itu tidak ada anti D. Ya. Sehingga donor untuk resus negatif bisa donor darah ke resus negatif dan resus yang positif. Karena dia tidak ada ini donornya berupa eritrosit ya, bukan plasmanya. Yang bisa donor darah itu yang diberikan adalah eritrositnya, bukan plasmanya. Kalau plasma nanti berbeda lagi karena hubungannya dengan antibodi. Sedangkan resus positif karena dia ada antigen D-nya, dia tidak bisa diberikan ke resus negatif yang misalnya tidak ada antigen D-nya. Untuk golongan darah resus itu bersifat herediter, diatur satu gen yang ada dua alel juga sama, R besar dan R kecil, dominan dan resesif. Ya. R besar dominan terhadap R yang kecil yang resesif. Ini menentukan ada tidaknya antigen D. Jadi ada tidaknya antigen D ditentukan oleh gen R besar. Sehingga di Indonesia itu mayoritas adalah resus positif, sehingga mayoritas mempunyai gen R besar. Orang dengan resus positif mempunyai genotip R besar atau dominan, ataupun R besar R kecil. Sedangkan resus negatif, genotipnya adalah R kecil. Nah, ini nanti berkaitan dengan hukum Mendel atau orang tua yang berkaitan dengan anaknya. Ya, makanya kenapa resus positif menikah dengan resus positif, kok anaknya bisa jadi ada yang resus negatif. Karena mungkin yang resus positif ini genotipnya adalah R besar dengan R kecil, menikah dengan orang resus positif
yang genotipnya juga sama, R besar dan R kecil, sehingga anaknya 25% nanti akan ada resus negatif. Kan kadang ada tuh yang orang di desa, namanya Bu Slamet, orangnya hitam, resusnya negatif. Gitu. Tanya, ada keturunan luar negeri? Ya nggak ada, orang hitam, orang desa. Mungkin tadi, mungkin ada keturunan yang dia pernah nikah dengan R kecil tapi berapa generasi yang lalu. Nah, R besar, R kecil menikah dengan R besar, R kecil, anaknya bisa menjadi resus negatif. Golongan darah lain, ada antibodi dingin dan antibodi hangat. Antibodi dingin di sini adalah antibodi yang bisa bereaksi terhadap suhu dingin. Ya, umumnya jadi kalau di dalam tubuh manusia itu kan 37 termasuk suhu hangat. Itu makanya tidak aktif mereka. Antara lain ada golongan darah Lewis, umumnya IgM ini, kemudian golongan darah I bisa I dominan ataupun I resesif pada bayi. Dan di sini biasanya itu umumnya adalah imunoglobulinnya M. Karena kalaupun ada, dia terpapar hanya 1 kali. Kalau golongan darah P, kemudian golongan darah MNS, ini juga jumlahnya ada 46 antigen, antibodinya bisa berupa M dan G. Jadi dia bisa terpapar kedua kalinya. Antibodi panas, ini antibodi yang bekerja pada suhu normal ya, 37. Itu bisa pada golongan darah Kel. Antigennya juga banyak. Jadi karena antigennya banyak, itu biasanya dia sudah respon yang sekunder yang berikutnya, sehingga imunoglobulinnya adalah G. Kromosomnya di kromosom 7, sedangkan yang ABO tadi adalah yang di 6. Golongan darah Davy, golongan darah Kidd, dan Lutheran. Nah, ini ternyata ada yang menghubungkan juga, ternyata Davy ini banyak ditemukan pada orang kulit hitam, dan biasanya dia resisten atau tahan terhadap malaria. Golongan darah eritrositnya itu mungkin, jadi kemasukan malaria dia tidak akan sakit. Resisten. Ini pemeriksaan darah, golongan darah ini untuk besok aja, nggak apa-apa. Ini praanalitik, ini nanti di praktikum ada. Ini ada 2 cara untuk pengerjaannya, bisa cara slide dan cara tabung. Sama ya, mungkin udah paham. D4. Kalau tabung itu dibuat suspensi dulu, suspensi sel eritrosit 5%. Ya. Ini dipraktikumkan. Interpretasi juga sudah paham untuk golongan darah A, bikin antibodi B, aglutinasi, itu sama. Slide. Ini ringkasannya. Sudah paham ya? Ini untuk slide-nya, tadi untuk tabung. Nah, ini ditambah dengan kontrol. Kontrol di sini adalah autokontrol ya. Ini golongan darah ABO dan resus. Dan kalau autokontrolnya tidak ini ya berarti tidak valid. Sudah selesai. Besok masuk ke pemeriksaan sistem golongan darah. Pas mau maghrib, ada yang tanyakan? Ada Ibu. Ya, mana Mbak?
Ya, Mutia Fajar Halmi izin bertanya. Ibu, kalau itu kan ada yang bilang, Bu, katanya kalau menikah itu jangan sama yang reses negatif gitu loh, Bu. Jadi yang reses positif, kalau menikah dengan reses negatif itu akan berbahaya pada janinnya atau kehamilannya, itu benar atau tidak ya, Bu? Iya, benar. Besok materi minggu ketiga nanti ada. Jadi namanya HDN. Jadi bayinya nanti akan ada hemolitik. Eritrositnya pecah. Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Sama orang bule ya dicek dulu resusnya. Nah, dia dominan atau resesif gitu. Dokumenternya. Besok ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ini. Imunohematologi. Ada lagi? Kalau nggak ada, kiri ya. Iya, Ibu. Ya, makasih. Baik, Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu.